dengan pelatihan-pelatihan yang harus mereka ikuti supaya mereka pintar mengajar. Kalau anak-anak ada orang tuanya, guru-guru kasihan. Siapa yang perhatikan? Berlanjut, yang kedua, program beasiswa masuk ke tahap universitas. Saya membuat program beasiswa yang saya namakan dengan nama saya atau nama yayasan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya apa? Saya sekarang sudah memiliki kurang lebih 77 anak beasiswa dari biaya pribadi. Dari biaya pribadi, bukan APBD. Itu saya harus jelaskan. 77 anak. Ya. Berlanjut lagi berbagai program bantuan sosial lainnya. Contohnya, waktu Covid, saya di sini Bapak Mama, saya di NTT. Saya suntik 2.000 orang di Kabupaten Kupang di Taman Doa Oebelo, kalau ada yang tahu. Nah, 5.000 di Malaka saya suntik depan Rujak Bupati. Waktu itu Rujak Bupati masih sementara, belum jadi seperti sekarang. 5.500 orang yang kami suntik di Malaka. Saya sering bilang, masyarakat saya itu lucu-lucu, ya, mukanya ganteng-ganteng, hitam tinggi, tato di mana-mana, ya, salib besar di mana-mana. Begitu ketemu jarum suntik langsung doa semua. Langsung doa semua. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami. Langsung gemeteran. Saya sudah pernah melihat yang besar-besar itu keluar jarum suntik ketakutan loh. Akhirnya dengan bantuan, tentu saja dengan bantuan TNI ya, kita mengumpulkan orang, kita bawa ke Rujak, kita suntik. Karena waktu itu keadaannya genting, banyak yang meninggal ya pada waktu itu. Nah kemudian berlanjut lagi program-program bantuan. Suatu Seroja saya di sini, di NTT juga. Bantuan 2 truk saya berikan di Adonara yang paling parah. Ya. Kemudian bantuan langsung sembako kita langsung di aula sebesar ini, kumpulkan semua distributor, masukkan barang, kirim. Akses putus, saya jalan kaki membawa itu barang-barang kepada masuk keluar masuk desa. Saya pakai sepatu karet yang setinggi ini, ya, setinggi ini sepatu karet. Selesai membagikan, sepatu karet saya ikut diambil juga. Ya. Jadi bukan bantuan saya saja yang diambil, sepatu karet saya juga diambil. Ya udah, kita berikan. Lalu kita juga memberikan penggantian perahu. Perahu saya terbawa arus, pecah, hancur. Saya bawa lagi dari Surabaya, Fiber 2. Ya. Percaya atau tidak, saya ada satu kampung yang saya nyalakan listrik supaya mereka bisa berjualan di malam hari karena itu kampung nelayan. Ya. Mereka kampung nelayan nggak bisa jualan malam hari, jadi harus punya listrik. Saya yang bawakan listrik masuk, saya yang bawakan
guru.